Video ini cukup berat yang dimana saya akan menanggapi dua orang yang cukup pandai di dalam berretorika, dan mereka berdua ini sudah memiliki jam terbang yang lebih daripada saya di dalam mengungkapkan berbagai macam materi. Dan untuk membahas hal ini butuh kemampuan berpikir yang cukup tajam, yang dimana mereka ini sangat-sangat halus pembelaannya terhadap Miftah. Seandainya kalian itu paham bagaimana kronologi dan cerita lengkapnya. Cerita lengkap yang saya maksud apa? Siapa Gus Miftah, dari mana asal-usulnya, bagaimana dia bisa sampai ke parlemen, bagaimana dia meninggalkan orang tuanya di kampung, saudara-saudaranya yang hidup susah di kampung, dan beberapa hal lain sampai dia berkata-kata kasar dan kotor. Beberapa hal ini memang sangat sensitif apabila kita bahas di sini, karena sudah ada yang menjelaskan di video saya kemarin. Di sini saya hanya ingin memberikan tanggapan yang dimana saya anggap bahwa mereka berdua, Deddy Corbuzier dengan Felix Xiao, maaf ya Om Deddy ya, Ko Felix, kalian berdua adalah orang yang hebat, pinter, cerdas, dan memiliki kemampuan bermedia sosial yang baik. Saya bukan apa-apa dibanding kalian. Namun di bagian hal ini, saya tidak bisa membiarkan pembelaan halus kalian terhadap Miftah. Karena saya memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun di podcast itu, ingat sekali lagi, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Karena video ini penting untuk kalian simak agar tidak salah. Saya sudah nonton full podcast dari Felix Xiao dengan Deddy Corbuzier, yang dimana membahas banyak hal dan mengait-ngaitkan kejadian Gus Miftah ini dengan sahabat Nabi dan lain sebagainya. Seolah-olah ini adalah suatu pendidikan. Di sini di poin pertama yang saya tandai, Felix Xiao dengan Deddy Corbuzier membahas tentang mental pengemis. Ya, saya hanya menggarisbawahi apa yang mereka bahas dan saya tidak menandai ya di menit keberapa, detik keberapa, no. Saya sudah nonton dan bahkan sudah saya download agar apa saya bisa menyimaknya. Saya menyimak dari kemarin dan baru sekarang saya memberikan jawaban. Mental pengemis. Jangan samakan Bapak antara Agus siapa kemarin tuh yang sampai mendapatkan donasi 1M lebih. Jangan samakan dia dengan Pak Sun Haji, yang dimana Pak Sun Haji itu bukan mengemis, berjualan dia. Meskipun pulang dari jualan itu hanya laku 7, yang dimana kata Zaidan di samping Miftah yang pada saat itu ada di sana, Miftah itu memborong katanya teman-teman. Setelah itu memborong. Pengakuan dari Sun Haji tidak memborong. Dan Pak Sun Haji tetap di situ semangat teman-teman untuk menjual. Meskipun mendapatkan hinaan seperti itu, bersabar katanya. Jangan samakan mental pejuang. Pak Sun Haji itu adalah mental pejuang. Ya, berjualan dia, bukan ngemis. Hati-hati ya. Saya menangkapnya di situ seolah-olah Pak Sun Haji mental pengemis. Bayangkan orang tak berpendidikan, mendapatkan uang banyak itu, setumpukan itu uang, mau dijadikan apa? Memang betul, kalau kita berbicara tentang motivasi, ada motivasinya di video Deddy Corbuzier dengan Felix itu. Tetapi kalau dari segi pembelaan, jelas teman-teman, pembelaannya kepada Miftah sangat terang dan lembut sekali, halus sekali. Kita kenal kepada Miftah ini bahwa dialah orang yang mensyahadatkan Deddy Corbuzier. Otomatis, mau tidak mau, beliau harus membela. Bagaimana caranya agar tidak dibully netizen? Ya, caranya begini. Karena siapapun yang membela Miftah pasti kena bully sama netizen. Dan Deddy Corbuzier, bagaimana agar dia aman dari bulian? Dia mengajak Felix Xiao yang kebetulan membuat video tentang pembelaannya secara halus juga. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Itu sama sekali tidak benar. Dan saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Felix Xiao. Meskipun berbicara tentang mental pengemis lah, tentang Miftah yang dulu pernah memborong-borong dan lain sebagainya. No, bukan itu yang saya bahas. Ya, bukan itu yang jadi permasalahan. Miftah memang dari awal, dari dasar pembahasannya, materinya, ketika dia berceramah, arahnya memang kalau bukan ke sesuatu yang ngeres. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat dua sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Ada sesuatu yang membuli, ada yang menghina, ngatain orang, begini begitu banyak sekali. Rekam jejaknya sudah naik ke permukaan semua. Tinggal kalian berpikir, tapi ternyata kalian malah sesat berpikir. Mohon maaf, ya, saya mohon maaf. Sebagaimana Deddy Corbuzier di video itu juga banyak mengucapkan maaf. Saya juga banyak mengucapkan kalimat maaf di sini. Barangkali ada kata-kata yang kasar, luput, dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Namun saya tegaskan, Pak Sun Haji bukan mental pengemis. Kalau kita berbicara di poin kedua yang dimana kata Felix Xiao, di Indonesia itu banyak orang yang menjual konten kesedihan, kesengsaraan dan lain sebagainya untuk dijadikan konten. Contohnya seperti disebut sama siapa namanya, sama Deddy Corbuzier.
yaitu seperti Salim, siapa itulah, Willy Salim. Dia itu kan yang memberi video 100 juta pertama kali, teman-teman. 50 juta untuk buka usaha, sisanya untuk biaya sekolah atau apalah itu. Dan setelah itu juga ada video dari Ustadz siapa ya itu ya, Ustadz siapa dah, yang video call sama Pak Sun Haji ingin memberikan beasiswa kepada anak-anaknya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang membuat video umroh untuk meminta dia umroh. Seolah-olah orang-orang yang ingin membantu ini mencari simpati. Sekali lagi kalian membela Miftah, cuman caranya halus. Ingat, saya di sini bukan membenci Miftah, namun rekam jejaknya sudah tidak pantas untuk kita bela. Ini bukan hujatan, ini hanyalah edukasi bagaimana agar umat itu pandai ke depan memilih panutan. Yang pertama, orang salah milih dokter. Misalkan orang sakit nih, dia pergi ke dokter, salah pergi ke dokter, ketemu dokter palsu, dikasih obat yang salah resepnya, barangkali dia akan keracunan dengan itu, sakit perut, mules, masuk kamar mandi. Bolak-balik dia masuk kamar mandi, buang air besar. Mentok-mentok paling fatalnya keracunan obat, mati. Dan itu pun tidak bisa langsung mati, masih bisa diobati, masih bisa diberikan obat penawar, ya ditawar racunnya, masih bisa diselamatkan. Tetapi kalau orang salah milih guru, maka apa yang akan terjadi? Dunianya terancam, dia akan menghadapi berbagai macam syubhat dalam hidupnya. Terus yang kedua, dia juga terancam neraka. Karena apa? Guru yang sesat akan membawa kita pada neraka. Siapa saya kok neraka kano? Saya tidak menjamin siapapun masuk neraka. Cuman potensi masuk neraka itu ada. Orang ikut Panji Gumilang, kira-kira potensinya kemana? Orang ikut Weldo, potensinya kemana? Orang ikut Gufron, potensinya masuk kemana itu di akhirat? Apalagi berbicara tentang konten kesedihan. Memang sedih, kondisinya sedih. Dan yang sedih memang betul. Felix dengan Deddy Corbuzier di situ memang betul percakapannya. Bahwa di Indonesia ini bukan cuma orang yang membuat konten kesedihan itu akan laku. Mereka juga menjual kesedihan agar jualannya diborong. Ada bahasa seperti itu? Dan di sini saya ingin membedah itu, mengiris. Seperti yang dikatakan Felix Yao, agar mengirisnya enak. Ini sudah saya iris ya. Yang pertama, Ko Felix, memang para penjual itu menampakkan susahnya mencari uang. Karena memang itu pekerjaan mereka. Ya, mau beralih profesi pekerjaan lain, bagaimana mereka mau beralih profesi? Kalau kita ingin menyalahkan orang yang jualan-jualan, masih banyak pengemis yang tidak jualan sama sekali, minta-minta. Itu yang perlu kita salahkan. Bahkan Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala menyatakan satu-satunya untuk menolong para pengemis adalah tidak memberikan uang kepadanya. Memang terlihat kejam, tetapi apa? Pendidikan. Tapi kalau mereka yang jualan, orang yang berjualan, mereka berusaha, bukan ngemis. Poin yang pertama, Anda sudah salah menilai Pak Sun Haji dan orang-orang di sekitar dia. Menganggap menjual kesedihan seolah-olah ngemis. Salah. Terus yang kedua, konten kesedihan. Memang Willy Salim kemarin itu ketika memberikan uang itu, ya saya tidak tahu, saya juga tidak bisa membaca perasaan orang. Saya tidak bisa membaca perasaan Willy Salim, perasaan Felix Yao, Deddy Corbuzier, terus Pak Sun Haji, Miftah dan lain sebagainya. No. Tetapi mereka bisa menampakkan seperti Miftah ketika kemarin mendatangi Sun Haji, dirangkul-rangkul, dipeluk-peluk dan begitu-begitu, diparodikan, ya seperti itu yang ditangkap bagi orang-orang yang paham komunikasi dan psikologi. Terus yang kedua, diundang itu Pak Sun Haji ke rumahnya Gus Miftah, lalu ngapain di sana? Dipegang, ditarik, pegang, tarik, dipukul-pukul. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannah. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hatu? Sekarang jualan es teh. Mana? Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Pukul-pukul lagi, seolah-olah menunjukkan kejengkelannya yang membara-bara di dalam dada dengan tingkah tindakan seperti itu. Mohon maaf, saya juga ingin mohon maaf. Pembelaan Anda terhadap Miftah sangat nampak di video itu. Karena Deddy Corbuzier juga bilang kalau Miftah itu di dalam candaannya memang seperti itu, bahasa-bahasanya seperti itu. Tidak pantas seorang yang dinyatakan ahli ilmu, ulama, dianggap tokoh agama, da'i, penyampai Islam, tapi tata keramanya seperti itu, adabnya seperti itu. Apa perlu saya tayangkan di video ini? Apakah Anda, Ko Felix atau Deddy Corbuzier tidak mau nonton video dari saya?
Kalau kalian nonton di video-video saya sebelumnya, sudah saya paparkan betapa buruknya adab beliau, akhlak beliau, dan itu menjadi contoh seperti dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab, revolusi akhlak. Tapi beliau sendiri bagaimana? Kata-kata kotor, kasar. Pokoknya kata-kata yang seperti itu keluar dari lisan beliau. Lalu bagaimana revolusi akhlak itu bisa tercipta? Kita bisa lihat outputnya seperti Bahar Smith. Ketularan. Bahasanya juga seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang ketika saya membahas syubhat, tahayul, dan khurafat di media sosial, orang-orang pengikut para Habib, pengikut gus-gusan dan lain sebagainya, komen-komen mereka kepada saya, DM mereka kepada saya, output dari mereka ngaji kepada mereka, apa yang terjadi? Ucapan-ucapan kasar, kemaluan perempuan dan laki-laki dilontarkan kepada saya, kalimat-kalimat busuk, kotor, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan moto mereka yang katanya belajar tasawuf. Nihil, bukan tasawuf yang terlihat. Kalau mereka mengartikan tasawuf adalah kejernihan jiwa, gak ada jernih-jernihnya, keruh, kotor, kasar. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, saya juga menandai kalimat-kalimat dari Deddy Corbuzier dengan Felix Xiao bahwa di video itu juga menyerempet-nyerempet membantu satu tukang es teh itu akan membuat dampak-dampak yang akan lebih buruk ke depannya. Yang pertama, ada banyak penjual es teh di Indonesia. Ada banyak penjual es teh di Indonesia yang dimana mereka ini juga pengen diperlakukan seperti Pak Sun Haji. Saya setuju bahwa ini terjadi ketika kajiannya Ikdam, ada video beredar, tukang es teh berjejer-jejer, teman-teman. Tukang es teh berjejer-jejer. Itu dampak ya, yang dimana mereka mengharap kasihani. Dan saya di sini bukan ingin menyalahkan para tukang es teh itu, karena memang fenomenanya seperti itu. Fenomenanya apa yang lagi viral pasti diikuti. Dan kita sebagai umat Islam yang memiliki rambu-rambu dalam beragama, bagaimana cara mengedukasinya? Ya, yang pertama, saya mohon maaf, Ko Felix, Anda itu dipanggil Ustadz sama Deddy Corbuzier. Sedangkan saya bukan ingin meragukan keilmuan Anda. Karena memang dari awal saya itu menganggap Anda teman, saya tidak langsung manggil Anda Ustadz, baik secara langsung ataupun di publik seperti ini. Tapi beda dengan Deddy Corbuzier sudah menganggap Anda Ustadz. Dan di sini Felix Xiao sebagai orang yang membawa kisah-kisah Abdurrahman bin Auf, sebagai mental orang yang sama sekali tidak membawa apa dari Mekah ke Madinah katanya, mau diberikan istri sama sahabat, bahkan mau diberi ladang, mau diberikan toko dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau menolak semua dengan menyebutkan barakallahu fik. Apa katanya? Itu adalah contoh mental orang kaya, mental orang pejuang, mental pengusaha. Kalau Anda menceritakan kisah Abdurrahman bin Auf dengan kejadian Pak Sun Haji, ini sangat tidak tepat, sesat berpikir. Karena tidak semua orang akan memiliki mental seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau semua orang memiliki mental seperti Abdurrahman bin Auf, tidak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Tidak akan ada orang minta-minta. Karena jangankan minta uang sepeser, Abdurrahman bin Auf mau dikasih istri, mau dikasih lahan, mau dikasih uang, mau dikasih toko, ditolak semua. Kalau semua orang seperti Abdurrahman bin Auf, maka semua orang di dunia ini tidak akan ada yang miskin. Semuanya jadi hebat. Maka Anda sangat salah ketika fenomena Pak Sun Haji, Anda membawakan kisah Abdurrahman bin Auf. Mohon maaf, seharusnya seorang ustadz juga memiliki catatan untuk membuat suatu narasi. Meskipun di situ ada juga kisah yang dimana membawakan cerita seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW menjual 2 kainnya, hanya memiliki 2 helai kain dan lain sebagainya itu, lalu diberikan uang sebesar begini, dibagi 2 begini begitu. Itu memang jelas pendidikan. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil bukan dari kisah Abdurrahman bin Auf-nya, tapi ada kisah yang dimana Felix Xiao menyebut nama Rasulullah terus. Rasulullah siapa ini yang disebut? Karena Rasulullah itu ada 25. Tidak menyebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah siapa yang disebut? Padahal kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, haruslah kita bersolawat atasnya. Ya mungkin beliau lupa di situ. Rasulullah katanya begitu. Mungkin lupa juga. Saya juga sering lupa soalnya. Jadi di sini membawakan kisah sahabat itu yang menjual 2 helai kainnya lalu dididik bagaimana dia agar berpikir dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dijadikan referensi untuk membuat kita orang itu mendidik. Seharusnya memang dididik. Orang seperti Sun Haji bukan dibiarkan begitu saja, dididik. Kalau begitu kumpulkan semua tukang es yang ada di Indonesia, dididik ya. Begitu ya, kumpulkan semua tukang es, dididik bagaimana jualan es yang bagus, jualan es bagaimana agar laku keras gitu. Ya, kan membawakan kisah Abdurrahman bin Auf juga di situ. Mental berbisnis. Ajari mereka berbisnis agar apa? Agar tidak jualan es teh lagi. Gak ada nanti pedagang es teh. Kalau saya ingin menanggapi semua video dari awal sampai selesai, 1 jam tidak akan kelar, teman-teman. Namun saya hanya menyayangkan bahwa sekarang umat, bahkan
Perdana Menteri Malaysia menyayangkan akhlak adab dari Miftah, kalian malah membela secara halus. Saya tahu Deddy Corbuzier adalah teman dari Miftah. Tapi di sini yang namanya orang salah tetap salah. Apalagi muncul ke permukaan semua jejak digital Miftah yang memang tabiatnya ya merendahkan, menghina orang dengan berkedok candaan. Sejatinya dia bukan ulama. Dengan hal itu saja kita sudah bisa melihat bahwa dia itu bukan ulama, hanya orang yang pandai berpetuah. Siapapun bisa berpetuah, namun bagaimana pemahamannya bisa terlihat jelas bagaimana outputnya dia di dalam bertutur kata, memperlakukan orang. Apalagi orang dia tidak kenal dan lain sebagainya. Orang tidak salah apa-apa dipanggil goblok. Ada beberapa video dia bilang goblok. Sana dijual goblok. Kok bisa dengan mudah mengucapkan goblok? Awalnya ada beberapa kiai, beberapa ustadz, beberapa bib yang membela dia. Itu sudah biasa, candaan biasa dengan orang-orang sejenis Miftah. Namun setelah beberapa hari berlalu, dia bikin video lagi kalau Miftah itu salah, ucapan goblok salah. Bagaimana mungkin sesuatu yang salah dianggap biasa? Coba dipikir. Tonton video saya sebelum-sebelumnya, bagaimana tanggapan saya ketika melihat, oh ya Allah, kebobrokan ini, agar kalian paham. Dan semua yang terjadi kepada Miftah adalah apa yang telah diperingatkan oleh adik kandungnya sendiri. Ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan? Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang? Kan ada yang tahu, kecuali Allah, kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat, ya toh. Naiklah tinggi setinggi-tingginya lah apa yang dia inginkan, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti mas, kan gitu toh. Nah biar gak jatuh gimana lah, betul loh, biar gak jatuh gimana, ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet tuh kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh saya juga kasihan kakak saya kan gitu. Ingat, kalau sudah tinggi ada di pucuk sana, ada risiko akan jatuh. Jadi bagaimana agar tidak jatuh? Disuruh mikir sama adiknya, tapi tidak mikir adiknya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, bahkan kedua orang tuanya masih hidup susah di kampung. Apa tidak berpikir? Apa Deddy Corbuzier tidak pernah menanyakan hal itu? Oh, enggak. Karena Miftah mengaku keturunan kiai besar sampai tembus kepada siapa katanya. Seperti ini videonya. Sebagai penutup, simak ini. Saya alhamdulillah walaupun saya bukan habaib, tapi saya masih bisa menghafal mbah saya sampai urutan 18. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo, Tegal Sari, walinya Ponorogo. 9. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuhan Praworo. Susuhan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Ini saya hafal Kiai. Tapi saya malu, mbahku Brawijaya, mbahku Raden Patah Raja Demak, Sultan Trenggono. Elek-elek mbahku Mbah Muhammad Besari, punya murid, punya anak cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ronggo Warsito, punya murid namanya Pangeran Diponegoro. Meski sudah meminta maaf dan bahkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden, Gus Miftah masih terus menuai kritikan publik. Kini bahkan silsilah keluarga Gus Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Besari dipertanyakan. Raden Kunto Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari pun mengungkap fakta soal silsilah keluarga Gus Miftah. Saat dikonfirmasi, Raden Kunto mengaku tidak mendapati silsilah Gus Miftah dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto mengaku tidak mempermasalahkan siapapun yang mengaku sebagai keturunan keluarga besar Tegal Sari, namun tentunya harus ada catatan jelasnya, termasuk Gus Miftah yang sedianya bisa menunjukkan bukti konkret bahwa memang dirinya keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto menyebut bahwa sudah mencari di keturunan Kiai Ilyas dari beberapa istrinya, akan tetapi silsilah Gus Miftah tetap tidak ia temukan. Dengan begitu, ia menyatakan tidak ada sangkut pautnya antara keluarga besar Tegal Sari dengan Gus Miftah. Kunto hanya tahu bahwa memang Gus Miftah berasal dari Ponorogo, yakni Dukuh Bentengan Desa Mojorejo.